Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa asatidina wa ustazatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan mereka semuanya. Semoga yang sakit Allah anugerahkan kesembuhan apapun jenis penyakitnya, penyakit yang lama maupun yang baru. Kita doakan untuk Ibu Hajmi yang sekarang masih sakit, kita doakan semoga beliau segera mendapatkan kesembuhan yang sebaik-baiknya seperti semula. Dan juga barangkali ada di antara kita dan yang lainnya yang sedang sakit, kita juga doakan semoga Allah anugerahkan kesembuhan yang sebaik-baiknya. Yang sedang sulit kita doakan semoga Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan masalah, musibah, atau menerima bencana ataupun cobaan, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita mohon kepada Allah selalu kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wa ya ilahan nasi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita berkenaan dengan pelajaran shorof dan tasrif. Pada minggu yang lalu kita sudah selesai belajar dan berlatih membuat tasrif istilahi dan lugawi dari fiil yang bermakna warna, baik fiil madhi maupun fiil mudhari, baik tasrif istilahi maupun lugawi. Istilahi dari madhi ke mudhari, amar dan nahi, kemudian juga yang yang lugawi, baik fiil madhi maupun yang mudhari'nya, semuanya sudah tuntas. Nah, berarti dengan begitu maka seluruh bahasan tentang fiil, baik tsulatsi mujarrad maupun tsulatsi mazid, baik rubai mujarrad maupun rubai mazid, semuanya sudah selesai, termasuk fiil-fiil yang berkaitan dengan warna, sudah tuntas. Bahkan kita juga sudah berlatih belajar Arab gundul tentang shorof dan tasrif pada beberapa waktu yang lalu ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesempatan untuk berlatih membaca Arab gundul yang berkenaan dengan tasrif, baik yang maklum maupun yang majhul. Nah, berarti malam hari ini kita mulai belajar tentang isim. Seperti yang kita sama-sama ketahui, fiil itu ada berapa? Ada 4 macam, yakni ma, mu, am, nah. Madhi, mudhari, amar, nahi. Ada 4 macam. Fiil dari segi zaman atau masa atau waktu terbagi 4, yakni fiil madhi fiil madhi, kemudian fiil mudhari, kemudian fiil amar dan fiil nahi. Ini semua sudah kita pelajari dengan sempurna, selesai semuanya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang bahasan berikutnya, yakni tentang isim-isim yang terbentuk, yang terbuat dari fiil. Mengapa saya sebutkan isim-isim yang terbuat dari fiil? Sebab isim itu banyak, dan tidak semua isim terbuat dari fiil. Sebagai contoh, misalnya isim domir, ana, anta, huwa, itu juga isim. Nah, ana, anta, huwa, dan ada 18 domir kan, yang domir itu, meskipun itu adalah isim, tetapi isim-isim domir tidak satupun yang terbuat dari fiil, melainkan isim yang merupakan bentuk tersendiri. Ana, anta, huwa tidak terbentuk dari fiil madhi apapun. Itu isim domir. Begitupun isim isyarah, hadza, hadzani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, dan seterusnya, itu juga tidak terbuat dari fiil. Isim-isim isyarah juga bukan isim yang terbuat dari fiil madhi atau fiil mudhari atau fiil yang lain, apapun tidak termasuk. Begitupun isim-isim yang lain seperti isim mausul, alladzi, alladzani, alladzi, dan sebagainya. Nah, berarti kita tidak mempelajari isim isyarah, tidak mempelajari isim domir, dan juga tidak mempelajari isim mausul untuk pelajaran tasrif ini. Yang kita pelajari pada bahasan tasrif ini adalah isim-isim yang tercipta, yang terbentuk dari fiil, yakni dari fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar, dan fiil nahi. Nah, oleh karena itu maka saya akan membuka whiteboard terlebih dahulu. Baik, saya minta izin membuka whiteboard ya. Baik, hari ini adalah hari Selasa, Yaumus Thulatha. At-tarikh As-salis min Yuni atau Jun ya, Yuni
sanata alfain wa khamsin wa ishrin miladiyatan al-munasib abil mutabiq bil mulaim bi at-tarikh as-sadis min Dzulhijjah sanata alfin wa arba'amiatin sittin wa arba'in hijriyatan. Nah, baik. Bagi semuanya, pelajaran kita hari ini adalah tentang isim. Isim yang terbentuk atau terbuat dari fiil. Ini judul kita, topik kita. Nah, ada berapakah isim-isim yang terbuat atau terbentuk dari fiil? Nah, secara mudahnya ketahuilah bahwa isim-isim yang terbentuk dari fiil itu ada 6 macam, ada 6 jenis atau 6 sigot. Sigot ya. Sigot itu apa? Sigot itu adalah bentuk kata. Nah, fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar, fiil nahi itu sigot, bentuk kata. Fiil madhi adalah sigot fiil yang bermakna masa lalu atau lampau. Fiil mudhari adalah sigot fiil yang bermakna sekarang atau akan datang. Fiil amar adalah sigot fiil yang bermakna perintah. Fiil nahi adalah sigot fiil yang bermakna larangan. Nah, selain fiil juga ada isim yang terbentuk dari fiil. Nah, berapa sigot atau berapa bentuk sigot isim yang terbentuk dari fiil? Nah, secara mudahnya, sigot-sigot isim yang terbentuk dari fiil itu ada 6. Apa saja yang 6 itu? Saya akan coba tuliskan. Pertama adalah isim fa'il. Saya sebut saja al-fa'il. Al-fa'ilu. Yang kedua adalah al-maf'ul. Yang ketiga adalah al-masdar. Al-masdaru. Yang keempat adalah az-zaman, isim zaman, ya, ismul zaman. Yang kelima adalah ismul makan. Yang terakhir adalah ismul alati, isim yang bermakna alat. Nah, apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah isim yang bermakna pelaku dari pekerjaan. Isim fa'il adalah isim yang bermakna pelaku atau orang yang melakukan sebuah pekerjaan. Nah, fa'il itu meskipun di sini adalah orang, tetapi bisa jadi atau boleh juga pelaku itu bukan orang. Boleh hewan, boleh benda-benda mati. Kalau misalnya kita mengatakan Zaidun, nama Zaidun, Zaidun tidur. Siapa yang tidur? Zaid. Nah, sekarang kalau saya mengatakan nama Kitun, kucing tidur. Siapa yang tidur? Kucing. Nah, kalau nama Zaidun, fa'ilnya atau pelakunya adalah Zaid. Nah, kalau nama Kitun berarti yang tidur pelakunya adalah kucing. Nah, tidur dalam ilmu shorab menggunakan isim fa'ilnya adalah dari kata nama menjadi naimun. Nah, maka Zaidun naimun. Zaid tidur. Siapa yang tidur? Zaid, manusia. Kalau misalkan kitun, al-kitu naimun. Kucing tidur. Siapa yang tidur? Apa yang tidur? Kucing. Jadi, pelaku dari sebuah pekerjaan itu bisa juga manusia, bisa juga makhluk selain manusia. Bahkan yang tidak bernyawa, bahkan yang tidak memiliki ruh, itu pun bisa sebagai fa'il dari sebuah pekerjaan. Contoh misalnya, nabata nabata asyajaru, misalnya ya, misal. Nabata itu artinya tumbuh. Nabata syajaru, apa yang tumbuh? Asyajaru, pohon. Nah, pohon itu adalah fa'il dari nabata. Yang tumbuh adalah pohon. Nah, ketika nabata diubah menjadi isim fa'il, maka menjadi nabitun.
Maka misalnya kalimatnya asyajaru nabitun, pohon itu tumbuh. Jadi nabitun adalah sigot isim fa'il dari nabata. Yang tumbuh itu apa? Pohon, begitu, atau pokok ya gitu. Jadi kesimpulannya, fa'il itu bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Nah, pelaku itu bisa manusia, bisa jin, bisa malaikat, bisa hewan, dan juga bisa makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, seperti itu. Bahkan yang tidak bergerak, seperti batu, rumah juga bisa menjadi pelaku dari suatu pekerjaan yang sesuai dengan benda-benda itu. Itu yang pertama al-fa'il. Yang kedua adalah isim maf'ul. Ismul maf'ul ya, al-maf'ulu. Nah, ini maksudnya adalah isim yang bermakna objek. Maksudnya apa objek itu? Mangsa. Contohnya begini. Kalau al-fa'il misalnya contohnya adalah penulis. Nah, penulis itu adalah orang yang menulis, yang melakukan kegiatan menulis. Nah, sedangkan maf'ul contohnya adalah yang ditulis. Nah, kata yang ditulis itu adalah terjemahan atau makna dari isim maf'ul. Misalnya buku ditulis. Nah, buku ditulis. Nah, ditulis itu adalah isim maf'ul. Begitu. Nah, padanan dalam bahasan shorof sebelumnya, isim fa'il itu sama dengan fi'il maklum. Fi'il maklum kan fi'il yang bermakna aktif. Menulis itu fi'il maklum. Nah, fi'il maklum itu sama dengan isim fa'il. Jadi kalau isimnya adalah fa'il, kalau fi'ilnya adalah maklum atau al-maklum. Jadi kalau isim disebut dengan al-fa'il, kalau fi'il disebut dengan al-maklum. Sedangkan isim maf'ul kalau dibandingkan dengan fi'il itu sama dengan fi'il majhul. Al-majhul. Kita tahu al-majhul itu kan maknanya pasif. Misalnya kutiba. Nah, kutiba artinya ditulis. Nah, sama dengan isim maf'ul yang maknanya juga yang ditulis. Begitu. Oleh karena itu, maka isim fa'il itu identik atau sama dengan fi'il maklum. Sedangkan isim maf'ul itu sama dengan fi'il majhul. Contohnya kalau maklum, kalau maaf, contohnya kalau isim fa'il itu penulis, kalau isim maf'ul contohnya adalah yang ditulis gitu. Berikutnya masdar. Masdar itu apa? Secara linguistik, secara bahasa lugotan, masdar itu artinya adalah sumber. Maksudnya apa? Sumber dari suatu pekerjaan. Misalnya menulis. Menulis itu kan kata kerja. Apa sumber dari pekerjaan menulis itu? Ya, tulisan atau penulisan. Nah, maka tulisan atau penulisan itu disebut dengan isim masdar. Dan biasanya isim masdar itu biasanya ada imbuhan baik di awal maupun di akhir. Contoh di akhir misalnya kalau dari kata tulis menjadi tulisan. Ini di akhir tambahannya. Atau di awal menjadi penulisan. Nah, tulisan atau penulisan itu adalah makna dari isim masdar. Kalau misalnya hadir, isim masdarnya apa? Kehadiran. Tuh, kehadiran. Kemudian misalnya ada lagi peran, satu persatuan, kemah perkemahan, debat perdebatan, musuh permusuhan, apalagi tentang pertentangan, pecah perpecahan dan sebagainya. Nah, itu terjemahan dari isim masdar. Jadi isim masdar itu kalau diterjemahkan bisa diikuti oleh imbuhan, baik sebelum maupun sesudah kata itu. Yang sesudahnya misalnya akhiran an, tulis an, tulisan. Atau
ada tambahan dua sebelum dan sesudah. Contohnya ke dan an, kesatuan, keikhlasan, keserakahan, kesombongan, keimanan, dan sebagainya. Atau awalan per dan akhiran an, persatuan, perbincangan, dan sebagainya. Atau juga awalan pe dan an. Contohnya penulisan, penyatuan, pemancingan, penelusuran, dan sebagainya. Itu tentang isim masdar. Berikutnya isim zaman. Nah, isim zaman itu sebagaimana arti secara bahasa, zaman artinya waktu atau masa. Nah, jadi isim zaman adalah isim yang bermakna waktu suatu pekerjaan terjadi atau dilakukan. Contohnya waktu menulis, waktu membaca, waktu terbit, waktu terbenam, waktu sholat, waktu tidur, dan seterusnya. Nah, waktu tidur, waktu terbenam, waktu terbit itu disebut dengan isim zaman. Nah, yang berikutnya nomor 5 adalah ismul makan, yang isim yang bermakna tempat dari suatu pekerjaan. Tempat terbit, tempat terbenam, tempat belajar, tempat membaca, tempat menulis, tempat duduk, tempat berdiri, dan sebagainya. Tempat sujud, tempat membaca, dan lain sebagainya. Itu ismul makan. Nah, terakhir, ismul alat itu maksudnya adalah isim yang bermakna alat dari suatu pekerjaan. Alat memukul, alat menulis, alat membuka, alat membaca, alat melihat, dan seterusnya. Nah, isim alat, isim makan, isim zaman, isim masdar, isim maf'ul, dan isim fa'il, ini semuanya adalah sigot, bentuk kata. Dan masing-masing dari isim yang 6 ini memiliki wazan yang berbeda-beda, memiliki pola yang berbeda-beda, memiliki pattern yang bermacam-macam, berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun sebagian ada yang sama, tetapi secara garis umum, secara garis besar, masing-masing isim yang 6 ini beda wazan. Selain beda makna, juga beda wazan. Nah, jadi saya simpulkan, isim atau sigot isim itu ada 6, yakni fa'il, kemudian maf'ul, kemudian masdar, masdarul, kemudian zaman, kemudian makan, terakhir alatun, alatun. Nah, sebagaimana fi'il maldi, mudhore, amar, dan nahi kita singkat menjadi ma, mu, am, nah, ma, maldi, mu, mudhore, am, amar, nah, nahi. Maka isim yang 6 ini, sigot isim yang 6 ini juga saya mencoba memberi singkatan untuk memudahkan menyebut. Nah, menyebutnya atau menyingkatnya dari yang pertama fa, ma, mas, pa, ma, mas. Kemudian za, ma, al, zama'al. Pa, ma, mas, zama'al. Pa, ma, mas, zama'al. Pa, ma, mas, zama'al. Pa, ma, mas, zama'al. Itu. Jadi kalau ibu-ibu ditanya atau diminta untuk menyebutkan, sebutkan 6 sigot isim. Nah, untuk memudahkan menyebut dengan cepat, ingat singkatannya famamas zama'al. Famamas zama'al. Fa'il maf'ul masdar, zaman makan alat. Fa'il maf'ul masdar, zaman makan alat. Famamas zama'al. Lalu sebutkan 4 sigot fi'il. Ingat singkatannya mamu amnah. Mamu amnah. Mamu amnah. Seperti itu. Pamamas zama'al. Pamamas zama'al. Selesai sampai di sini dahulu. Barangkali ada soalan, silakan kita beri waktu.
Mudah ya Bapak Ibu ya? Mudah, Mudah. Pak. Mudah, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. itu secara teoritis tentang pengertian 6 sigot isim. Nah, karena ini mudah, maka kita cukup bahasan secara teoritis tentang bahasan 6 sigot isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Mudah, simple. Lalu apa yang sulit dari bahasan tentang 6 sigot isim ini? Tidak ada yang sulit, tetapi yang ada adalah menantang. Yang lebih menantang dari bahasan tentang isim yang 6 ini bukan teorinya, tetapi caranya, prakteknya, dan juga contoh-contohnya. Dan itu semuanya tidak sulit, hanya memang lebih menarik, lebih menantang, dan lebih memberikan kita kesempatan untuk banyak mengingat dan berpikir. Sama dengan fi'il madi, mudhari, amar, nahi juga, teorinya mudah, tetapi yang paling menantang adalah memperbanyak latihannya. Baik, sekarang Bapak Ibu semua, silakan Bapak Ibu tengok atau lihat buku Al-Ajib jilid yang keempat. Sekarang kita akan membahas halaman 148. Halaman 148. Baik Bapak Ibu semua, sebagaimana fi'il madi, mudhari, amar, nahi untuk sulasi mujarrad itu ada 4 rumpun 12 wazan, maka begitu juga isim. Baik isim fa'il, isim maf'ul, masdar, zaman, makan, alat, semuanya juga kita bahas secara berurutan. Dari dari sulasi dahulu. Kita mulai dari sulasi. Seperti kita tahu, fi'il ada dua macam, ada sulasi, ada rubai. Dan masing-masing sulasi dan rubai terdiri dari mujarrad dan mazid. Nah, kali ini kita akan mulai bahasan tentang contoh-contoh sigot isim yang 6 ini. Kita mulai per rumpun. Dan kita mulai dari tulasi mujarot. Yang tulasi mujarot itu ada 4 rumpun yang masing-masing terdiri dari 3 wazan, sehingga semuanya ada 12 wazan. Baiklah, Bapak Ibu semua, saya akan coba membuka halaman 148. Kita mulai dari fi'il rumpun 1, sulasi mujarad rumpun 1, wazan yang pertama. Nah, saya akan tuliskan contoh saja. Kata jamula. Ini rumpun 1, wazan 1. Berikutnya nomor 2, misalnya karuma. Yang 3, contohnya lagi misalnya kaburo. Yang keempat, misalnya lagi hasuna. Hasuna. Nomor 5, contoh yang lain, syajua. Syajua. Nah, ini semua fi'il madhi. Bagaimana mudhari'nya? Kita sudah hafal kan? Jamulayaj, mulu. Karumayak, rumu. Kaburoyak, buru. Hasunayah, sunu. Sunu, Syajunayas, ju'u. yung, Nah, sekarang kita langsung ubah ke isim fa'il. Bagaimana isim fa'ilnya? Nah, isim fa'ilnya untuk rumpun 1, wazan 1 ini isim fa'ilnya beda macam. Tetapi ada yang sangat populer, ada yang sangat termasyhur, ada yang sangat terkenal, yakni wazannya wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun. Contohnya jamula menjadi jamilun. jamilun, Jamilun. Karuma menjadi karimun. karimun, Kabura menjadi kabirun, kabirun. Tetapi tidak semuanya. Contohnya hasuna. Hasuna apa isim fa'ilnya? Hasanun. Nah, hasanun itu bukan isim masdar, tapi isim fa'il. Kenapa tidak hasinun? Baik. Hasuna itu isim fa'ilnya yang populer adalah hasanun. Tetapi kita pernah temukan juga isim fa'il dari hasuna itu boleh juga hasinun.
Hasinun. Misalnya kalau kita baca Al-Barzanji, oh ya, mohon maaf Ibu, di Singapura, Malaysia biasa membaca Al-Barzanji barangkali? Ada, Pak. Ada ya? Itu Ada. di syair yang ini kalau tak silap ya. Hmm. Nabdati'ul imla. Ya, yang seperti itu. Ya. Tetapi yang syairnya, yang sholawatannya, misalnya gini, yang Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ini Itu ya. nanti di ujungnya itu ada kalimat al-hasin. Kalau tidak di situ, di salawat yang lainnya misalnya hmm, yang ini eh, Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Ya. Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Nah, di bagian-bagian bawah syair ini nanti ada kata hasin, hasinun. Nah, ketika saya pertama mengenal hasin dalam dalam Al-Barzanji ini, saya melihat oh ternyata hasinun juga maaf, ternyata kata hasuna juga isim fa'ilnya boleh hasinun. Hasinun juga isim fa'il dari hasuna, yang artinya adalah sama dengan hasanun. Nah, akan tetapi sejauh yang saya eh, ketahui, yang saya sering temukan, antara hasanun dan hasinun yang sering digunakan adalah hasanun. Sedangkan hasinun, seingat saya itu jarang digunakan. Dan seingat saya temukan itu di Al-Barzanji itu untuk kata hasinun. Begitu ya. Berikut yang kata syajua. Syajua isim fa'ilnya berbeda wazan. Bukan bukan syajiun atau syajaun, tetapi sujaun. Sujaun. Berbeda. Sujaun berbeda. Dengan hasanun berbeda dengan kabirun. Oke, kita lanjutkan. Eh, nomor 6 ya, 6. Ada lagi jabuna. Jabuna, kemudian nomor 7 Januba. Nah, ini hurufnya pindah tempat ya. Ada Jabuna, ada Januba. Kemudian ada Dohuma. Dohuma. Nah, kemudian saya tambahkan lagi yang lain ya. Misalnya Alduma. Alduma. Kemudian lagi Nabula. Tuh, Nabula. Nah, apa isim fa'il dari ini? Dari kata-kata yang saya tulis terakhir ini. Nah, isim fa'il dari Jabuna beda wazan lagi. Nah, apa Jabuna? Jabuna wazannya adalah fa'alun. Jadi Jabuna menjadi Jabanun. Nah, Jabanun ini ada isim fa'il dari Jabuna. Jabuna artinya pengecut. Pengecut ya, orang yang takut. Kemudian Januba isim fa'ilnya adalah Junubun. Junubun. Kemudian Dokhuma isim fa'ilnya adalah Dokhmun. Seperti wazan isim masdar ya. Dokhmun. Sedangkan Alduma ini sudah populer sekali, Alzimun. Alzimun. Allah ya azim, antal azim. Azimun. Ya. Nabula adalah Nabilun. Nabilun. Nabilun itu kalau bahasa Inggris artinya noble, noble.
Nah, bahasa Inggris mengambil kata nabula, nabilun menjadi bahasa Inggris, bahasa bule apa? Bu, kalau ibu cakap itu Bule. Bule. bule ya? Bahasa bule. Noble, Bahasa, noble. oh, Hmm. bahasa orang kulit putih ya? Iya, bule. Ya, Bule. bahasa orang bule, noble. Jadi kata nabilun. Noble. Kalau kita sebut noble. Ya, noble, betul, noble. Ya, noble dari kata nabil ya. Nabil Iya. artinya apa? Nabil mulia, mulia. Nah, ini wazan yang pertama. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang kita pelajari adalah isim fa'il. Isim fa'il yang bermakna pelaku dari fi'il yang dimaksud. Nah, kemudian bagaimana dengan isim maf'ulnya? Nah, Bapak Ibu semua, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa fi'il rumpun satu wazan satu itu maknanya adalah berkaitan dengan sifat atau yang biasa disebut dengan sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Sifatun musyabbahatun. Sifat musyabbahah. Nah, kata-kata sifat atau sifat musyabbahah itu mayoritas berada pada fi'il rumpun satu wazan satu. Bagus, jelek, suci, sedikit, banyak, besar, kecil, mulia dan sebagainya itu kata-kata sifat. Nah, karena kata-kata sifat itu maknanya adalah kata yang bermakna intransitif, tidak memerlukan objek atau mangsa, maka semua fiil wazan satu yang ain fiilnya doma ini tidak ada isim maf'ulnya. Tidak digunakan isim maf'ulnya. Contoh misalnya begini, azuma agung, azimun isim fa'il, artinya orang yang agung. Nah, ada tidak orang yang diagung? Tidak ada. Orang yang diagungkan itu makna isim maf'ul. Nah, tidak ada yang disebut dengan orang yang diagung, tidak ada. Nah, karena tidak ada orang yang diagung, orang yang dimulia, orang yang dibesar, orang yang dikecil, orang yang dibaik, dan semacam itu, maka untuk fi'il rumpun satu wazan satu tidak ada sigot isim maf'ulnya. Jadi lebih simpel, lebih mudah begitu. Nah, itulah beberapa contoh dari isim fa'il yang terbuat dari fi'il-fi'il yang terdapat pada wazan yang pertama. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, untuk memperluas bahasan kita, silakan Bapak Ibu tengok halaman 29. Buku Al-Ajib jilid yang keempat, silakan buka halaman 29. Muka surat 29 ya. Kita akan coba tambahkan apa isim fa'il dari fi'il-fi'il yang kita tulis pada halaman 29. Silakan Bapak Ibu tengok. Berikutnya adalah kata ba'uda ya, ba'uda. Ba'uda. Apa artinya ba'uda? Jauh. Jauh. Lalu Jauh. batu'a, batu'a. Kemudian lagi apa tuh? Jabuna sudah. Nah, jaru'a, jaru'a. Kemudian saya salah memberi nomor ya. 11, 12, 13. Oke. Kemudian jamula sudah, hasuna sudah, hakuro. Hakuro, kemudian nomor 15, khobusa. Khobusa. Baik, 5 dahulu sampai khobusa. Ba'uda apa artinya? Jauh kan? Nah, bagaimana isim Ya. fa'ilnya? Ba'idun Yusuf.
ba'idun. Ba'uda, ba'idun. Kalau batu A, Batiun. bagus betul. Batiun. Wazannya wazan fa'ilun. Yang populer wazan fa'ilun memang. Jaru'a, Jariun. jari'un betul. Jari'un. Hakuro, Haqirun. hakirun. Khobusa, khobithun. Al-khabithun al-khabithun lil-khabithati wal-khabithatu lil-khabithina. Khabithun. Mudah kan? Oke. Berikutnya kita tambahkan Rohuso 16, 17, 18, 19, 20. Rohuso. Kemudian Saru'a. Saru'a. Lalu Syajua sudah. Lalu Syarufa. Ya. Syarufa. Kemudian Soguro. Kemudian Do'ufa. Nah, coba Bapak Ibu. Rohuso apa isim fa'ilnya? Rohisun. Rohisun, sangat mudah. Rohisun. Saru'a, Sariun. Sari'un itu cepat. Syarufa, Syarifun. 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 Syarifah, Syarifun ya dari kata Syarifun. Soguro, Sogirun. Sogirun, mudah sekali. Do'ufa, Dhaifun. coba dari tadi yang banyak kita jumpai ini wazan fa'ilun, betul tidak? Iya. Fi'il rumpun satu wazan satu mayoritas wazannya wazan fa'ilun untuk isim fa'ilnya. Hanya beberapa yang tadi kita temukan yang berbeda seperti syuja'un, jabanun, hasanun. Sedangkan yang lain-lain mayoritas ya wazan fa'ilun seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. 21, 22, 23, 24, 25. Apa sekarang? Tohuro. Tohuro. Kemudian kobuha. Kemudian koruba. Kaburo tadi belum ya? Oh, kaburo tadi sudah belum? Sudah. Sudah, Sudah. Ustaz. Ya, baik. Lalu kasuro. Kasuro. Ya, kasuro itu banyak. Kemudian kasufa. Kasufa itu tebal. Kasufa. Tohuro, coba ada yang tahu isim fa'ilnya apa? Tohurun. Tohurun. Bukan tohirun tapi tohirun. Hirun. Tohirun. Wazan fa'ilun. Nah, ini berbeda lagi. Tohirun. Tohir. Tohirun mau tohirun. Air yang suci. Kalau kita belajar fikih kan ada dalam bab toharo, ada Ya. air suci, ada air suci mensucikan, ya kan? Hmm. Tohirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Tohirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Itu dalam bahasan ilmu fikih. Kalau bab toharo kita temukan istilah itu. Tohirun dari kata tohuro. Lalu kobuha apa masdar, apa isim fa'ilnya kobuha? Qabihun. 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 Koruba? Qaribun. Qoribun. Qoribun dekat. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Itu lagunya apa tuh? Sorry Marentika. Bimbo, Sam Bimbo ya. Bimbo. Ya, Bim. Bapak Ibu pernah dengar ya? Engkau, aku dekat, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, Cermin. pahala dan dosa berpadu, gitu ya. Iya, Pak. Terhibur. Kasuro apa isim fa'ilnya kasuro? Kasirun. 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 Ya, kasirun itu apa artinya?
Banyak. banyak ramai ya. Kasufa artinya tebal, isim fa'ilnya Kasifun. kasifun, mudah sekali. Hmm. Isim fa'il untuk fi'il rumpun satu wazan satu senang, mudah. Kita lanjutkan. Sebab mudah maka tidak ada pertanyaan, tidak ada soalan. Simple. Wazan satu mudah, alhamdulillah. Jadi buat kita ini sekaligus rehat ya dari pelajaran-pelajaran yang agak lebih menantang. Ya. Jadi kita bisa rehat, bisa sambil Relax. bernapas panjang, relax. Karuma sudah belum tadi? Sudah. Dah, Ya, Ustaz. baik. Sudah. Karimun. Berarti sekarang kamula. Kemudian najusa, Najisun. ya. Nabula sudah, azuba. Zuba azabun. Azabun Pak ya? Bukan. Azibun. Bukan. Coba nanti kita lihat. Azuma sudah, nakuso. Nah, nakuso. Nakisun. Dongfa sudah, tahura juga sudah. Berarti ada 29 ya isim fi'il yang kita tulis di sini. Mungkin ada yang belum kita tuliskan, Bapak Ibu ada yang ingat tidak? Yang belum saya tuliskan. Misalnya Azbun. Ya azbun. sudahlah, mungkin sementara segini dulu ya, ada 29. Baik, kamula itu apa artinya? Kamula. Sempurna. Sempurna. Pak ya? Sempurna. Sempurna. Bagaimana isim fa'ilnya? Kamilun. 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 Insan kamil. Manusia sempurna. Nah, baik. Jadi wazannya wazan fa'ilun, kamilun. Ya. Lalu najusa apa najusa? Najisun. Apa? Najisun. Najisun, tak panjang. Najisun. Najisun. Tidak najisun, juga tidak najisun, tapi najisun. Oke. Nah, ini isim fa'il dari najusa. Nah, kalau kita belum pernah mengenal, ini dikira najisun bukan isim fa'il. Mungkin kita mengira najusa itu isim fa'ilnya adalah najisun. Saya juga dulu ketika pertama belajar isim fa'il, semua kata isim fa'ilnya fa'ilun semua. Dulu ya. Ternyata beda-beda. Ya. Ya, begitu ya. Azuba isim fa'ilnya apa? Azbun. Ya, bagus. Azbun. Apa arti dari azuba? Air. Bukan azab, bukan. Air Pak ya? Air. Tawar, pahit ke tawar? Tawar. Segar. Tawar segar. Fresh ya. Air tawar, air segar. Air yang belum ada kopi, belum ada teh, ya. Belum ada jus, belum ada sirup. Itu ma'un azbun. Air yang segar, air yang tawar, air yang jernih. Plain water. Apa? Plain water. Plain water. Yes. Jarang. Jarang. Ya, pure water. Ini sifat air azuba itu. Nah, mungkin tadi Bu Halimah mengatakan kata azab ya, azabun. Nah, azabun fi'il madinya apa? Sama. Azuba juga. Shakelnya aja beza Pak ya. Tapi kalau azbun artinya air tawar atau tawar, segar. Tapi kalau azabun artinya siksaan. Iya, siksa. Azabun syadid. Azabun syadidun. Bapak Ibu tahu tidak kenapa siksaan itu kata yang sama dengan azuba yang mananya segar? Tak. Nah, karena siksaan itu adalah membuat orang itu segar, bersih seperti semula. Oh iya. Berulang Ustaz Iya. Dalam perspektif kacamata positif, azab itu sesungguhnya adalah pembersihan. Purification ya. Purification, penyucian diri. Kalau orang bersalah,
Orang mempunyai kesalahan, Hmm. maka dia akan mendapatkan akibat dari kesalahan itu, betul tidak? Iya, Pak. Nah, apa akibatnya? Ya azab itu, atau bisa jadi kehidupan yang tidak baik dan sebagainya. Nah, Hmm. ketika seseorang berbuat buruk, berbuat jahat, kemudian ia mendapatkan akibat yang buruk, maka akibat tersebut itu mensucikan dirinya, sehingga Hmm. nanti bisa membersihkan, sehingga kembali membuat dirinya segar, Oh, iya, membuat iya. dirinya suci, pure, sebagaimana belum ada keburukan-keburukan yang menempel atau mengenai dirinya. Oke. Maka kata adbun dan adabun itu dua kata yang maknanya saling menafsirkan, saling menjelaskan. Gitu. Ya. Ya, bahasa Arab sampai begitu ya, cara memahami kata itu seperti itu bahasa Arab. Ya, Pak. Ya, sudah. Berikutnya kata nakuso, bagaimana isim fa'ilnya? Nakisun. Nakisun atau nakisun? Nakisun. Betul, ada nakisun. Bina nakis. Kana nakis, Pak. Kana Ya. mari Kana itu nakis. sudah nakis ya. Tak sempurna Kana ya. itu sudah nakis. Nakisun. Apa artinya nakis? Kurang. Sempurna. Kurang. 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 Hmm. Nakis itu kebalikan dari kamula. Kamula Ya. itu kebalikan dari nakus. Nakis tidak sempurna. Tidak sempurna, kurang. Hmm. Hmm. Insan nakis, manusia yang kurang. Hmm. Insan kamil, manusia yang sempurna. Ya. Nah, jadi kalau insan kamil itu kebalikannya adalah insan nakis. Ya. Nakis. Oke, Pak. Oke, sudah Dan selesai. macam mana kita nak kenal sekejap dia guna fa'ilun, sekejap dia guna fa'ilun, sekejap dia guna fa'ulun. Nanti kita tertukar-tukar, Ustaz. Ya, ya betul. Itu pengalaman saya juga. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sekarang bahwa untuk isim, baik isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar maupun yang lainnya, itu wazannya itu memang bermacam-macam, berbeda-beda. Meskipun satu rumpun, satu wazan, itu bisa berbeda-beda. Ya. Lalu gimana kita bisa memastikan secara fix bahwa fi'il madi ini isim fa'ilnya adalah begini? Nah, untuk rumpun satu wazan satu, tips yang barangkali bisa Bapak Ibu pegang, jadikan pegangan, itu mayoritas atau kebanyakan isim fa'il dari fi'il wazan satu ini wazannya wazan fa'ilun, itu yang paling banyak. Ya. Looks like that. Betul, Pak. Ya. Nah, sehingga kalaupun nanti Bapak Ibu temukan kata misalnya misalnya kita temukan kata karuma, nabula, azuma, maka gunakan saja dulu azimun, nabilun, karimun. Kalau nanti salah, baru kita perbaiki mana yang benar. Ya. Sebagian lagi wazan fa'ilun, contohnya kamilun, naqisun, apa tadi, tohirun ya. Sedangkan hasanun, jabanun, syuja'un, najisun, itu sedikit. Bagaimana caranya mengingat? Caranya adalah dengan banyak menghafal dan menemukan teks yang bervariasi. Nanti kita, Bapak Ibu, saya sudah pernah sampaikan kepada Pak Haji Farman, insya Allah nanti ketika kita sudah selesai belajar sorof ini, kita nanti bisa memperbanyak latihan membaca Arab gundul, lebih extended, lebih luas. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Ini kita semua ini sekarang sudah semakin baik nih tasrif dan sorofnya. Majhul sudah belajar, maklum sudah belajar, fi'il sudah belajar, isim pun sekarang kita sedang jalani. Nanti ketika baca Arab gundul akan semakin senang, akan semakin menarik, dan semakin self confident untuk membaca. Nah, maka cara untuk itu adalah kita harus memperbanyak baca langsung teksnya. Kalau kemarin ketika kita bulan Ramadan, kita hanya khusus belajar pada bulan Ramadan, nanti setelah kita selesai belajar sorof ini, kita nanti bisa tentukan waktu untuk khusus
belajar Arab gundul secara detail. Kalau Ramadan kan kita hanya sebagian-sebagian saja ya, tidak semuanya dibahas. Kemarin kita bahas basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya 3 hadis saja atau 3 perenggan saja, 3 alinea saja. Sedangkan yang lainnya tidak kita bahas. Langsung pindah ke ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa? Sebab waktunya terbatas, masanya terbatas. Nah, nanti ketika kita belajar khusus Arab gundul setiap hari, misalnya hari Senin, hari Isnin, nanti kita bisa memperdalam lebih jauh. Bahkan masing-masing bisa berlatih, sehingga pertama kita berlatih membaca Arab gundul, kedua kita mendapatkan ilmu tentang tafsir secara meluas dan detail dari sebuah kitab yang kita pelajari. Nah, itu Bapak Ibu, insya Allah. Nak tanya, Ustaz? Ya, siapa? Saya. Ya, bagaimana Ibu Sanadia? Kalau saya tengok yang kumpul satu wazan satu ni Ustaz, kebanyakan daripada wazan fu'ula ni menjadi isim fa'il yang menggunakan wazan fa'ilun. Betul. Macam mana kita nak membezakan wazan fa'ilun itu menjadi isim fa'il dan kadang-kadang wazan fa'ilun tu menjadi sirah mubalaghah Ustaz? Ya, baik. Betul, sebagian dari wazan fa'ilun itu ada yang bermakna sigoh mubalaghah. Artinya isim yang bermakna sangat ya. Misalkan sangat penyayang, sangat mencintai atau sangat dan yang lain-lain begitu. Terus bagaimana membedakannya dengan isim fa'il dari kata-kata sifat? Nah, caranya menurut saya cukup mudah, yakni wazan fa'ilun, saya tuliskan dulu ya. Baik. Wazan fa'ilun. Wah, kenapa tulisannya jadi tidak bagus? Nah, wazan fa'ilun itu merupakan sigot mubalaghah untuk kata yang bukan sifat, non sifat. Sedangkan kalau kita menemukan isim yang menggunakan wazan fa'ilun dan ia bermakna kata sifat, maka itu berarti masuk dalam sifat musabbahah. Musabbahatun ya. Jadi ini sifat. Nah, berarti kalau kata kabirun misalnya, kabirun apa artinya? Besar. Besar. Kata sifat bukan? Ya. Nah, berarti kabirun ini kata sifat sehingga dia termasuk sifat musyabbahah. Azimun apa artinya? Agung. Agung kata sifat bukan? Ya. Kata sifat. Nah, berarti kabirun, azimun, nabilun dan lain-lain yang bermakna kata sifat itu tidak termasuk mubalaghah. Kenapa? Karena kabirun, azimun dan teman-temannya itu adalah kata yang bermakna sifat. Lalu bagaimana dengan mubalaghah? Nah, mubalaghah itu yang menggunakan wazan fa'ilun semisal misalnya rahimun, alimun. Coba Bapak Ibu lihat. Rahimun dari kata apa? Rohimah. Rohimah apa artinya? Kasih. Menyayangi. Menyayangi kata sifat atau pekerjaan? Pekerjaan. Pekerjaan, activity. Alimun dari kata alima. Apa artinya alima? Mengetahui. Mengetahui. Nah, ketika rohimah menjadi rahimun, alimah menjadi alimun. Nah, karena rahimun dan alimun bukan kata sifat, maka kata rahimun dan alimun ini merupakan sigot mubalaghah, bukan sifat musyabbahah. Oh, senang juga ya. Itu saja mudahnya. Simple Ibu. Kalau kata dia bukan kata sifat, dia pergi mubalaghah. Kalau kata sifat, dia pergi sifat musyabbah. Macam tu Ya, Ustaz? itu saja. Simple kan? Simple, faham. Alhamdulillah. Boleh masuk dalam iman.
Baik, alhamdulillah. Baik, berikutnya Ibu Nuria barangkali mau ada soalan. Ada Ustaz dalam catatan saya, Ya, apa tu ada satu kataan yang nombor 30 tu jaru'ah. iya. Betul, jaruah. Kenapa Ibu? Tadi Ustaz tanyakan mana perkataan yang tertinggal tu. Iya, Katanya jaru'ah. iya. Betul. Di halaman berapa itu? Saya tulis saja jaru'ah dalam buku saya. Ya, ada Bu jaruah. Hmm. Sebentar, jaruah. Di mana saya tulis tadi? Jaru'ah tak ada kan Ustaz? Oh, jaruah tak ada ya? Oh iya, betul. Oke, kalau gitu saya tulis nomor 30 ya Bu ya? Ustaz, dalam buku ada jaruah. Halaman 29. Oh iya, tapi Ada. saya belum tuliskan ya? Ustaz belum tulis. Baik. Baik, saya tulis nomor 30 ya. Oke, jaruah. Isim fa'ilnya apa? Jari'un. Tapi dah tulis Ustaz, nombor 13. Oh iya? Mana? Nombor 13 dah tulis jaruah. 13. Oh iya, dah tulis tadi. Tapi tak diterangkan. Oh iya. Lupa saya. Baik, apa artinya Bang Uda? Bang udah jauh. Jauh. Oh, batu'a Batu lambat je Ustaz. lambat, slow. Lambat. Slow. Bang Uda jauh. Batu'a lambat. Jaruah berani sama dengan syajah. Sujak sama dengan sujak ya Ustaz. Betul, sama dengan suja. Hapuro hina. Hobusa keji. Apa keji? Bahasa Melayu sama ya, keji. Ya. Kalau najis tak boleh Ustaz. Kenapa Ibu? Najis. Khobusan, najis. Keji atau jijik ya. Ya, Keji lah. najis atau tidak? Sebentar. Kalau kita melihat, Masuk kakus Pak, baca doa itu khaba'is kan? iya, Najis itu lah. tandas ya Bu ya? Ya, tanda. Kakus ya. Ya, Kenapa kalau kita masuk ke tandas, ke WC, ke toilet, WC. itu kita berdoanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth, khaba'ith itu dari kata khobusa, sesuatu yang keji, sesuatu yang jijik. Apakah selalu najis? Ya bisa aja sebagian najis, tapi sebagian juga tidak. Kalau ini, Ibu tahu lele tidak lele? Ikan lele? Ya, lele. Ikan lele Ustaz. Ikan lele, bagaimana gambarnya ya? Susah saya buat gambarnya. Saya ikan semilang Ustaz, tapi itu Kenapa Ibu? Ya, ikan lele selalu Kalian tahu ya ikan lele ya? Ada Ya, misai Ustaz, ada misai. Apa tuh? Catfish ya? catfish. Ikan lele. Ya, ikan lele. Nah, sebagian orang suka makan ikan lele. Oh, sedap. Tapi ada orang yang tidak suka makan lele. Ya, takut. Ikan sungai. Katanya kurang menarik gitu. Atau belut. Tapi Ibu tahu belut tidak? Belut. Ya, belut. Belut itu bagaimana bentuknya? Itu macam ular. Nah, ada yang suka makan belut, ada. Ya, kalau belut banyak yang suka makan belut. Kalau Tapi belut sebagian ada yang tidak suka. ya, saya tak suka. Ibu tak suka. Tak tahu, tak pemakan, takut. Belut Ya. bagus untuk kulit katanya. Untuk kulit ya, bagus untuk Ya, kulit ya. saya dengar lah dulu-dulu. Dan untuk kecerdasan juga, untuk kecerdasan otak katanya. Nah, ada yang tidak suka belut, alasannya apa? Jijik katanya. Ya, Katanya jijik karena seperti ya begitulah. Gitu. Nah, tetapi apakah belut itu najis? Tidak. enggak, Tidak. kan? Tidak najis kan? Tidak. Tapi Tidak. bagi sebagian orang itu jijik. Sebab kepalanya macam ular. Takut orang nak Nah, Mungkin dia dari sungai lah, dari sungai. Dia bukan dari laut.
Banyak orang tak Hmm. suka makan ikan sungai. Ya, Iya. kalau di sini belum tuh kadang dari solokan ya selokan. Apa selokan itu? Hmm, apa? Parit ya, parit. Parit, ya parit. Parit. Bongkang. Yang tempat pembuangan kotoran di Ya. rumah-rumah itu di belakang kan suka ada pembuangan untuk tandas kan ada yang keluar. Nah, Hmm. kalau di Indonesia itu ada banyak parit-parit di belakang rumah atau di samping rumah ya. Nah, itu Hmm. juga suka kalau musim hujan itu kadang ditemukan ada belut begitu ya. Hmm. Kalau orang yang suka dia makan, kalau yang tidak suka dia tidak Iya. makan. Kenapa? Karena katanya jijik katanya begitu. Meskipun dagingnya sedap, enak, tetapi bagi sebagian orang ada yang tidak suka. Nah, tapi Iya. kan meskipun itu jijik, tapi kan tidak najis. Ya. Tapi kalau Ya, sudah tapi dicuci. Nah, makanya iya. tadi saya menjawab pertanyaan Ibu Saadia ya, antara jijik dengan najis apakah sama? Ya, sebagian yang jijik itu najis, tapi sebagian tidak juga gitu. Iya. Kalau najis itu Apa? kan bukan sesuatu yang bersifat fisik ya. Najis itu lebih bersifat non fisik. Kotor ya. Beda kotor dengan najis. Iya. Tanah tanah yang ada di bumi itu kotor. Kalau kena baju kita yang putih misalnya, baju kita menjadi kotor oleh tanah, betul tidak? Iya, Pak. Tanah apakah najis? Enggak, Tidak. malahan membersihkan najis. Tidak, malah justru tanah itu mensucikan najis Iya. kan? Iya. 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 Kalau misalnya wadah bejana kita, piring kita dijilat oleh anjing kan di antara Pakai air. itu kan dengan tanah ya. Iya, Pak. Berarti Berturang tanah itu tanah. ya tanah itu kan mensucikan sesuatu yang najis sebelumnya, membersihkan. Karena unsur tanah itu memiliki banyak kandungan yang tidak dimiliki oleh kandungan unsur alam yang lain. Hmm. Sedikit saja sebagai gambaran. Iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, Ya, tak suka dia. Mau. Allah menegurnya. Kenapa kau tidak bersujud kepada Adam? Aba, Apa dia kata enggan. Iblis? Wastakbaram. Iblis Karena dia berkata, dari Ana tarik dari khairu tanah. minhu. Ana khairum minhu. Kata Iblis, Ana khairu minhu. Apa artinya Ana khairu minhu? Saya lebih baik Lebih dari baik dia. dari dia. Ya, saya lebih baik daripada dia. Siapa dia? Manusia. Adam. 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 Nah, terus apa berikutnya? Khalaqtani Mintin. Min khalaqtani minan nar. Minna. Khalaqtani Minan nar. Khalaqtani min narin Wa khalaqtahu min narin wa khalaqtahu Mintin. Bintin. min tin. Apa nih artinya? Dia menciptakan Kau menciptakan api daripada api dan kakak dia dari tanah. Nah, daripada tanah. Iblis berkata ketika ditanya oleh Allah mengapa engkau tak mau bersujud kepada Adam, dia berkata, Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Kenapa aku mengatakan aku lebih baik daripada Adam? Kata Iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia Adam dari tanah. Nah, Iblis mengira bahwa tanah itu, Iblis mengira bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Iya. Dia mengira. Nah, sekarang kita lihat, menurut ilmu fisika ya, mana yang lebih banyak mengandung keunggulan, tanahkah atau air, atau api? Tanah. Kalau kita mempelajari ilmu fisika, Ilmu fisik ya, tahu Pak. ya, kandungan-kandungan yang terdapat pada tanah dan api, mana yang lebih banyak? Tanah. Kalau kita belajar ilmu tentang fisika, justru kandungan yang terdapat pada tanah lebih banyak daripada api. Iya. Tanah ada berapa macam? Ada 7 lapis kalar. Banyak macam.
Lagi banyak ya. Tanah untuk membangun gedung, rumah, itu kan bermacam-macam. Ada tanah yang digunakan untuk cor, ada Ya, tanah yang digunakan untuk ya pasir untuk cor, ada pasir untuk pasang gitu ya. iya Pak. Kemudian lagi ada yang tanah itu ada yang berbentuk, ada yang jenis lempung. Lempung itu tanah liat Iya, yang digunakan untuk membuat bikin takar. ya, tembikar, kendi begitu ya. Iya Pak. Tembikar, kendi dan sebagainya. Ada lagi tanah-tanah yang keras dan bermacam-macam. Kemudian juga ada tanah yang bisa menumbuhkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Yang gembur, tanah yang gembur. Ya, tanah yang gembur. Ada banyak tanah. Tanah yang ada di Pulau Jawa, sebagian ada berbeda dengan tanah yang ada di Sumatera, tanah yang ada di Pulau Bangka, bahkan juga mungkin ada di di negeri Singapura atau di negeri Malaysia. Iya, Meskipun satu negeri, tanah di satu tempat bisa berbeda antara satu dengan yang lain. betul Pak. Tanah yang di Bandung berbeda dengan tanah yang ada di Garut atau Jakarta. Meskipun sama-sama tanah. Iya, Tetapi kalau api yang ada di Singapura, api yang ada di Malaysia, api yang ada di Indonesia, meskipun ada beberapa jenis, tapi tidak begitu banyak dibandingkan dengan tanah. Api ada api berwarna merah, ada api yang berwarna biru ya. iya, Tetapi api yang biru di Indonesia bisa sama dengan yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia atau di negeri-negeri yang lain. Api yang biru. Api yang merah sama yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura dan yang lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya kalau dilihat dari segi fisika, kandungan tanah itu lebih kaya daripada kandungan api. Macam-macam tanah lebih banyak, lebih kaya daripada macam-macam api. Dan api apabila ditutup dengan tanah padam, betul. ya kan? Iya, Jadi iblis mengatakan bahwa dirinya diciptakan dari api itu lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Itu karena iblis tidak tahu bahwa tanah lebih baik daripada api. iya. Ya, Tetapi dia merasa dirinya lebih baik. Aba wastakbara. Dan aba wastakbaro. Nah, jadi kalau begitu, sesungguhnya iblis ini kurang pengetahuan, tetapi dia merasa dirinya lebih baik. Iya Pak. Kurang ilmu, tetapi merasa dirinya lebih pintar daripada Adam. Na'udzubillah ya Allah. Subhanallah. Nah, ini juga gambaran untuk manusia semuanya. Iya. Bahwa ada sekelompok atau ada orang yang sebetulnya dia tuh bukan orang yang istimewa, tetapi dia merasa dirinya istimewa. Kemudian merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Boleh jadi orang lain itu lebih baik daripada dirinya, tetapi dia justru merasa dirinya lebih baik. Karena dia tidak tahu bahwa dirinya belum banyak tahu, atau tidak memiliki keunggulan, atau tidak memiliki kebaikan dan kebajikan. Ya. Sehingga orang yang seperti itu berarti dia adalah iblis berbentuk manusia. Karena iblis itu makhluk Allah yang mengatakan dirinya khairun min Adam atau min al-akhir, dari orang lain, padahal dia tercipta dari unsur yang tidak lebih baik daripada unsur yang menjadi bahan ciptaan makhluk yang lain atau manusia yang lain. Iya. Nah, begitu. Iya Pak. Iya. Narun dan tinun. Dan tin ini kan kalau kita baca di Al-Quran, tanah yang menjadi bahan ciptaan Adam itu ada yang disebut dengan tin, ada lagi apa tuh? Ada lagi turabun ya? Turab. Ya, correct. Juga ya? Ya, turab. Apa lagi tuh? Min tinin lazib, kemudian min turabin. Apalagi ya? Saya lupa lah gitu. Tetapi kalau tidak salah di Al-Quran Allah bercerita tentang penciptaan Adam dari tanah itu. Nah, diksinya, pilihan katanya itu tidak tunggal, tidak hanya satu kata, tapi ada turab, ada tin, atau yang lain, saya lupa ya. Ya. Nah, hanya nar saja.
Yang dia kat salsali itu apa? Salsali min salsali. Min solsolin kal fakhor, ya, solsol juga. Itu kan juga menunjukkan kepada tanah kan? Iya, iya, iya. Sol, betul. Nah, bagus Ibu Halimah, makasih banyak diingatkan. Nah, jadi untuk menyatakan bahwa Adam manusia diciptakan dari tanah, kosakata yang Allah gunakan dalam Al-Quran itu beberapa kata, beberapa diksi, beberapa mufradat yang berbeda. Ada turab, ada tin, ada sol. Nah, ini menunjukkan betapa variatifnya tanah yang menjadi bahan ciptaan, bahan untuk menciptakan Adam, manusia. Sedangkan iblis hanya nar saja. Tidak ada jenis yang lain yang mananya nar begitu. Iya. Walaupun disebut nur, mananya beda. Nur dan nar kan satu akar kata ya, dari kata naro. Iya. Naro ya nuru. Isim masdarnya nurun dan narun. Nah, tapi nurun maknanya cahaya. Narun maknanya api. Meskipun cahaya dan api itu memiliki irisan, ketika ada api berarti ada cahaya, betul tidak? Iya, Pak. Tapi tidak semua cahaya seperti api. Tidak semua cahaya seperti api. Tapi kalau api, ya api memang bagian dari cahaya. Tapi tidak semua cahaya itu api, itu benar api. Dan yang kita pelajari, kita tahu bahwa cahaya itu menjadi sumber atau bahan penciptaan malaikat ya. Iya. Begitu, sekedar tambahan untuk bahasan tentang apa tadi? Tadi kan Soalan. bahasa apa ya? Masa dari punca soalan. Khobith ya, khobusa ya. Semula dari kata khobusa, khobith. Jadi sesuatu yang menjijikan atau yang jijik, atau yang jijik ya, bahasa Indonesianya jijik. Ya, Pak, tapi Rasulullah larang kita menjijik-jijikkan makanan kan? Ya tidak. Iya. Ya, dia Tak boleh mencela, tak boleh mencela. Nah, kita kalau tak mau makan, kita diam aja gitu maksudnya. Ya, kalau kita tidak suka tinggalkan saja. Iya. Ya, cuman tadi kita menyatakan itu dalam rangka menggambarkan sebagian orang ada yang memandang sesuatu itu Jijik, ya. jijik dan ada yang tidak jijik gitu. Iya, gitu. Untuk menerangkan saja. Ya, hanya untuk memberikan gambaran bahwa orang-orang itu berbeda-beda. Iya, betul, Pak. Dalam kesukaan terhadap kulineri ya. Iya, iya. Varies people. Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, masih ada soalan lagi tidak? Rupanya kita belajar sampai wajan 1 dahulu malam ini. Sebab ini waktu tinggal 2 menit lagi. Atau 5 menit lah kurang lebih. Nah, sehingga kita untuk malam ini cukup membahas isim fa'il dari wajan 1. Adapun isim maf'ulnya ada tidak? Nggak ada. Ada, tidak ada, tak perlu ada. Baik, Bapak Ibu semua, sigot isim itu ada berapa macam? 6. 6 macam. Ada 6 macam. Sebutkan. Fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat, zaman, makan. Yang berurutan. Masdar, zaman, makan, Masdar, zaman, makan, alat. Nah, begitu. Biar ingat, sebut namanya dengan singkatan boleh. Pamamas, Zama'al. Lucu. Kalau fi'il ada berapa fi'il? Mamu, ma'amna. 4. Mamu amna, bagus. Mamu amna. Madi, mudore, amar, nahi, mamu amna. Isim ada 6, sebutkan. Siapa tadi? Fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Sekarang mudah kan nyebutnya? Ya. Mamu amna, pamamas jama'al. Sebutkan sigot-sigot fi'il dan isim yang berjumlah 10. Fi'il 4, isim 6. Mamu amna, famamas jama'al. Samaan. Ya. Nah, kalau
Orang-orang yang tidak ikut belajar bersama kita tidak tahu ini. Ya ini kita punya style sendiri Pak, nggak apa-apa. Ini Rahasia. eksklusif ya. Rahasia. Ini rahasia kita. Ya, rahasia. Rahasia. Yang orang lain tidak tahu apa Mama Mas Azama, tidak tahu. Mamu Amna apa Mamu Amna, tak ada yang tahu. Kecuali orang-orang yang sudah pernah mendengar kita. Iya. Ya, ini hanya bercanda saja ya Ibu ya. Ya, Iya Pak. untuk membangkitkan semangat belajar. Iya, betul Pak. Famamas jama'al. Mamu amna famamas jama'al. Madi, mudhari, amar, nahi, fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Alat. Alat, ya baik. Alat, bagus. Coba Ibu Halimah sebutkan 10 sigot fi'il dan isim. Fi'il dan isim, oke. Mamu amna. Famamas zama'al. Sebutkan. Hah? Sebutkan. Madi mudari amr nahi. Sebut yang 4 sekali Pak. Semuanya. Semua. Mana Pak? Madi Yang itu. mudari amr nahi. 6 sirah, fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Mantap, selamat. Bagus, selamat. Itu selamat. Sebutkan 10 sigot. Oke. Madi, mudhari, amar, nahi. Fa'il, maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Sudah terbayang kan di kepala ya? Ya, sudah terbayang. Bagus. Mamu Bagus. amna apa mamu? Mamu amna apa Mas Jamal? Ibu Zahra boleh sebutkan? Ya Ustaz. Mamu amna. Madi, mudhari, amar, dan nahi. Ya. Isim fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, dan alat. Mantap, bagus, selamat. Ibu Sadia mau coba? Madi, mudhari, amar, nahi, fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Mantap. Mudah kan? Siapa lagi mau coba? Siapa yang belum? Ibu Munawwaroh mau coba? Oke. Siapa mau coba lagi? Ibu Nazira mau coba? Madi, mudhari, amr, nahi, fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Mantap. Ibu Sabaria silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Madi, mudhari, amar, nahi, fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Alhamdulillah. Selamat, mantap Ibu Sabaria. Ibu Nira Majid mau coba? Ya Ustaz. Mamu amna. Madi mudhari amar nahi. Sirah isim. Apa? Fama mas zam ma'al. Ya. Ya. Isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat. Mantap, selamat. Alhamdulillah. Ibu Munawwaroh mau coba? Oke, baik. Alhamdulillah, senang, mudah, dan simpel. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang hari Isnin, kita sudah masuk ke isim masdar ya. Nah, yang hari Selasa sudah masuk ke isim fa'il wazan 1. Berarti sudah semakin dekat jarak antara kelas Isnin dan kelas Selasa. Oh, maaf. Ayangnya ada rambutnya kelihatan, maaf. Nah, dah. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Alhamdulillah kita belajar malam hari ini dengan senang ya, dengan senang dan mudah dan juga dengan happy insyaallah. Sa'idun. Hidun. Baik, baik. Kalau tidak ada lagi soalan, kita tutup pelajaran kita malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu semua belajar, kebersamaannya, interaksinya, dan juga silaturahim kita dalam kegiatan pembelajaran kita dalam belajar surah pada malam hari ini. Semoga ini menjadi kebaikan kita semuanya selalu selamanya. Dan mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, kesilapan, dan juga kelupaan yang terjadi pada malam hari ini. Naftatim dari sana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.
Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatian. Syukran jazilan lakum. Akhiran Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.